Assalamualaikum Bu, selamat siang Bu Ana. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Cece. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, Alhamdulillah. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya juga baik-baik saja. Bagaimana kuliah online Mbak Cece? Baik Bu, ya seperti itu banyak tugas. Ya, untuk sekarang karena kita nggak boleh saling bertemu, kita cuma bisa lewat Zoom aja, nggak apa-apa ya. Ya, iya Bu, nggak apa-apa. Baik, kalau boleh tahu Mbak Cece menghubungi Ibu kenapa ini? Ada apa? Mas, ini sih Bu, juga permasalahan kuliah juga sih, tapi bukan masalah ke pelajarannya. Mungkin karena uh, ini hubungan saya dengan teman saya sih. Tapi juga lingkup perkuliahan, seperti itu Bu. Iya, kenapa temannya? Uh, jadi gini loh Bu, kan setiap ada tugas itu ya, ada yang teman saya tuh kayak selalu menanyakan progres tugas saya, padahal saya tuh terkadang itu juga belum mengerjakan gitu loh Bu. Dan teman saya tuh selalu kayak menunggu jawaban saya gitu. Jadi saya lama-lama itu sedikit tertekan loh, kenapa sih kok tanya tugas melulu gitu. Saya tuh bingung. Sedangkan saya juga terkadang saat mengerjakan tugas itu tidak mengerti seperti itu Bu. Lalu itu uh, seakan-akan intinya itu teman saya itu ingin melihat tugas saya, ingin ingin mencontek tugas saya. Nah, sedangkan saya kan takut ya Bu, takut benar atau salah, tapi saya itu tidak berani untuk menolaknya, seperti itu Bu. Baik. Temannya Mbak Cece selalu bertanya tentang progres tugasnya Mbak Cece. Kalau Ya, Mbak Cece sendiri, teman yang begitu, yang selalu tanya progres itu baik nggak sih? uh, enggak sih Bu, menurut saya sih tidak Bu. Oh iya, soalnya tadi ya selalu nunggu jawabannya Mbak Cece. Iya, Ini pengen ya, contek gitu. iya sebenarnya sih bagus Bu, apa saling kalau bekerja sama bagus. Cuma kalau apa namanya pertanyaannya setiap progres itu saya lama-lama juga beban untuk saya seperti itu Bu. Nah, ya kalau dari Mbak Cece sendiri, situasi yang sebenarnya membuat Mbak Cece tertekan tuh gimana? Apa Mbak Cece waktu temennya bertanya tentang tugas atau waktu mereka ingin mencontoh atau hal lain mungkin? Ya situasi yang seperti sekarang ketika saya tuh nggak bisa menolak Bu dengan tegas, teman saya itu akan menyentuh hasil tugas saya gitu Bu. Jadi saya juga nggak berani menolaknya gitu Bu. Oh, kamu nggak bisa menolak temenmu yang waktu nyontoh gitu. Iya Bu. Lalu Mbak Cici sendiri, mau situasi yang seperti apa yang Mbak Cici inginkan itu? Saya pengen punya keberanian sih Bu, maksudnya ingin mengungkapkan apa yang saya inginkan gitu loh Bu. Cuma kan berat Bu untuk mengungkapkannya. Saya ingin mempunyai keberanian diri untuk menolak gitu loh. Kalau saya nggak ingin seperti itu Bu. Mbak Cici nggak bisa nolak karena takut, seperti itu kah? Iya Bu, apa ya? Ya saya nggak punya keberanian, Bu kayak sungkan gitu loh intinya Bu. Hmm, baiklah, melihat dari situasi Mbak Cici tadi yang tidak ingin atau tidak bisa menolak ketika temannya mau mencontoh, kita akan mencoba untuk bermain peran guna untuk kita latihan asertif biar Mbak Cici berani untuk menolak dengan tegas. Kemudian nanti Mbak Cici mencoba untuk menjadi diri Mbak Cici sendiri, kemudian Ibu menjadi temannya Mbak Cici. Nanti Mbak Cici harus berusaha untuk mengungkapkan apa yang ingin Mbak Cici ungkapkan untuk menolak temannya Mbak Cici ketika mau mencontoh.
Setelah itu tukeran lagi. Ibu jadi Mbak JJ, Mbak JJ jadi temannya Mbak JJ. Gimana? Baik, Bu. Setuju? Iya, setuju, Bu. Baiklah. Baik. Sekarang Mbak JJ mencoba jadi Mbak JJ sendiri, Ibu akan menjadi temannya Mbak JJ. Eh, tapi saya terlalu takut, Bu, kalau untuk memulai duluan. Tentu tidak masalah kalau Mbak JJ mau mencoba. Tapi kalau Mbak JJ memang benar-benar masih takut, mungkin Ibu dulu mencontohkan ya. Iya, Bu, Ibu saya akan terlalu menjadi, takut. ya, kita coba dulu dari Ibu. Ibu akan jadi Mbak JJ, nanti Mbak JJ berperan sebagai temannya Ibu, temannya Mbak JJ. Ya, Baik, Bu. kita mulai. Baiklah, mari lakukan dengan saya berperan sebagai kamu dan kamu sebagai teman kamu. Saya tahu kamu pasti punya sebuah kesulitan ketika mengerjakan tugas. Begitupun saya. Tapi saya masih berusaha untuk mencoba mencari jawaban itu dengan mencari di Google ataupun bertanya kepada guru dan teman. Tapi kalau kamu seperti ini terus, dengan selalu menunggu jawaban dariku, itu mungkin akan membuatmu tergantung padaku. Akankah lebih baik kalau seumpama kamu berusaha lebih dulu agar kamu menyelesaikan tugasmu? Kalau seumpama memang benar-benar kamu belum bisa mengerjakan tugas tersebut, kita bisa bersama-sama untuk mencari jawabannya. Kamu tidak harus menunggu semua jawaban yang aku punya, yang mungkin kadang juga salah. Jadi jangan tergantung padaku. Oke? Iya, oke, baiklah. Setelah ini aku juga minta maaf kalau aku terlalu berlebihan dalam bertanya. Terima kasih sarannya. Aku aku akan setelah ini aku akan berusaha dulu sebelum bertanya. Terima kasih ya atas sarannya. Aku juga minta maaf kalau aku selama ini membebani di kamu. Baiklah, seperti itu tadi Mbak Cici. Nanti Mbak Cici mencoba untuk mengungkapkan apa yang Mbak Cici ingin sampaikan kepada temannya Mbak Cici. Dan yang lebih penting, gunakan dengan kata-kata yang lebih baik dan jangan sampai menyakiti perasaannya. Seperti itu. Bagaimana? Iya, Bu, saya mengerti. Baiklah, apakah sudah siap untuk bermain peran lagi? Iya, Bu, siap. Saya mulai ya, Bu. Iya. Eh, iya, kamu mau tanya apa? Tanya. Iya, aku mau tanya tugas yang kemarin kata dari Pak itu loh. Aku nggak tahu. Kamu udah belum? Aku juga belum ngerjain. Aku sebenarnya juga belum paham, tapi aku masih berusaha untuk mencarinya. Kak, gimana kalau kamu cari dulu materinya? Karena kan kita sama-sama nggak tahu seperti apa materinya. Jadi kan ada juga di Google banyak. Jadi kita cari tahu terlebih dahulu bagaimana itu tugasnya, dipahami. Nanti kalau ada yang belum paham, kita bisa berdiskusi lagi seperti itu. Tapi aku selalu takut dengan jawabanku sendiri, makanya aku pengen lihat punyamu dulu gitu. Aku juga kan belum tentu jawabanku salah atau benar. Makanya kita cari dulu yang baik sambil dibaca pelan-pelan. Sekarang dengan membaca pelan-pelan kan kita pasti tahu mana yang benar, mana yang salah seperti itu. Aku nantinya kalau kamu tanya ke aku takutnya juga nggak memberikan jawaban yang benar juga. Jadi kita sama-sama mencari tahu terlebih dahulu bagaimana. Hmm, oke. Tapi kamu janji ya bantu aku. Eh, iya, aku nanti bantu, cuma kita kan sama-sama belum tahu. Jadi kita sama-sama mencari terlebih dahulu, baru kalau sama-sama nggak tahu, kita bisa tanya ke dosen. Seperti itu.
Baiklah, nanti aku cari tahu dulu. Setelah itu akan berdiskusi denganmu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin seperti itu tadi. Mbak Cici nggak perlu takut untuk berbicara. Itu sebuah hal yang wajar Mbak Cici untuk menolak. Ya, Bu. Ya, nah dari setelah kita bermain peran tadi, bagaimana perasaan Mbak Cici setelah mengikuti proses konseling bermain peran ini? Iya sih Bu, kayak saya menjadi lebih lega karena saya bisa mengungkapkan apa yang ada di benak saya, dapat menyampaikan pendapat saya seperti itu Bu. Baiklah, apakah kamu merasa mampu? Maaf Bu. Baiklah, ya untuk setelah Mbak Cici merasa lebih baik, Ibu ingin memastikan lagi apakah Mbak Cici mampu untuk mengungkapkan semua yang Mbak Cici ungkapkan tadi kepada temannya Mbak Cici nanti. Sebenarnya sih saya belum yakin Bu dapat melakukannya, tapi saya akan mencoba untuk berlatih agar saya berani untuk menyampaikan apa yang saya rasakan dan apa pendapat saya. Seperti itu Bu. Baik, sebelum kita akhiri sesi konseling kali ini, Ibu ingin lebih memastikan lagi Mbak Cici bisa mengungkapkan semua hal tadi. Mbak Cici bisa berjanji kepada Ibu untuk mengungkapkan semua hal tadi yang Mbak Cici lakukan dan ungkapkan kepada temannya Mbak Cici. Iya Janji Bu. ya. Iya, saya bersedia. Saya akan melakukannya dan saya akan benar-benar akan berlatih untuk mengungkapkan apa yang ada di apa yang saya rasakan seperti itu Bu. Baiklah, jika memang seperti itu, tekad Mbak Cici sejauh ini sudah cukup baik. Mbak Cici sudah bisa berlatih untuk menolak ajakan teman untuk menyuntuh. Ibu tunggu progres selanjutnya, Ibu tunggu hasilnya. Sampai jumpa ya, saya tunggu kabar baiknya. Iya Bu, saya akan memberikan tahu menghubungi Ibu kalau saya sudah melakukannya dan berlatih, saya akan menghubungi Ibu untuk menyampaikan progresnya. Baiklah, Ibu tunggu perkembangannya. Terima kasih Mbak Cici, sampai Terima kasih jumpa. Bu. Sampai jumpa.